Ya, shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini adalah pengalaman baru buat saya secara pribadi di dalam pelayanan melalui Instagram. Tetapi ini adalah kesempatan yang indah bagi saya untuk membagikan sharing firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami memiliki kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan menolong, memberkati kami secara online, supaya firman Tuhan tetap boleh kami dengar, boleh kami taati sedemikian rupa dalam hidup kami, sehingga kami bisa mempersembahkan hidup kami di dalam kemuliaan nama-Mu melalui buah-buah iman dan pertobatan yang sudah Tuhan kerjakan kepada kami melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Berkati kami di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara terkasih, perkenalkan, nama saya Yohanes Dodi Iswanto. Ini adalah pertama kali saya melayani secara media online Instagram, dan nanti di dalam pembelajaran malam hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana perbuatan itu adalah buah dari iman yang benar. Topik kita hari ini adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Secara khusus kita nanti akan belajar dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Di dalam materi ini, teman-teman, kita akan belajar tentang ajaran yang Yakobus ajarkan kepada kita. Lalu kita akan melihat bagian yang kedua adalah perbuatan-perbuatan seperti apa yang menjadi buah dari pertobatan atau iman yang sejati, gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang inti topik ajaran biblikanya, kemudian kita akan belajar perbuatan-perbuatan dari buah iman yang benar. Baik, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita akan buka bersama-sama firman Tuhan. Teman-teman bisa membuka di Alkitab teman-teman. Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26. Jadi perikop kita ini cukup panjang, antara ayat 14 sampai dengan ayat 26. Tetapi di dalam ayat yang ke-26 kita bisa melihat satu kesimpulan penting, di mana pernyataan Yakobus benar-benar menyimpulkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam ayat yang ke-26, teman-teman, Yakobus mengatakan demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan juga adalah mati. Ini adalah sebuah kesimpulan yang kita bisa tangkap bahwa Yakobus benar-benar di dalam perikop, baik perikop yang di atas, ya, di dalam pasal yang kedua ayat 17, 20 dan juga 26 memiliki pembicaraan topik yang sama, yaitu iman sejati mencakup perbuatan. Saya ulangi, di dalam ayat 17, ayat 20 dan 26, iman sejati mencakup perbuatan. Teman-teman perhatikan di dalam ayat 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi teman-teman, iman dan perbuatan itu memang bukan sesuatu yang berkontradiksi, tetapi perbuatan adalah buah dari iman. Iman yang sejati mencakup perbuatan-perbuatan. Nah, teman-teman, Yakobus tidak sedang mengkontraskan iman dan perbuatan. Ia juga tidak sedang mengajarkan bahwa perbuatan itu harus ditambahkan. Ya, Yakobus tidak kontras antara iman dan perbuatan, tapi juga Yakobus tidak pernah menambahkan, kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, berarti iman ditambah perbuatan. Bukan juga seperti itu. Nah, Yakobus ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beriman harus menunjukkan iman tersebut dalam bentuk perbuatan nyata. Jadi saya ulangi di sini,
Ya, Yakobus tidak mengkontraskan, Yakobus tidak menambahkan antara iman dan perbuatan, tetapi Yakobus ingin mengajarkan bahwa orang yang beriman harus menunjukkan iman tersebut dalam buah-buah perbuatan yang nyata. Perbuatan bukan hanya kata-kata, tentu saja bukan hanya harapan-harapan baik bagi seseorang. Selamat ya, oh semoga kamu sehat selalu ya, oh semoga terhindar dari kecelakaan, sakit penyakit ya. Bukan seperti itu, tetapi perbuatan yang nyata, yang di dalamnya pasti memiliki motivasi yang benar, di dalamnya didasarkan pada kasih, dan memiliki dampak yang baik. Jadi ada iman membuahkan hasil perbuatan nyata. Nah, kita akan belajar dari beberapa hal dulu. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada bagian yang pertama ini, secara eksposisi, gitu ya, sederhana saja. Jadi yang pertama, ajaran dari ayat yang akan kita bahas di dalam ayat 14 sampai 26 mengajarkan bahwa pernyataan langsung dari Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara-saudara bisa membaca di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi penekanan yang luar biasa adalah tidak ada gunanya iman tanpa perbuatan. Kemudian yang kedua di dalam ayat 14 juga dikatakan, iman tanpa perbuatan tidak akan pernah mencerminkan anugerah keselamatan yang sudah dinikmati oleh orang Kristen. Ya, jadi bukan berarti keselamatan kita karena perbuatan baik, bukan. Tetapi kalau kita mengatakan sudah diselamatkan, kita adalah ahli waris kerajaan Allah, tetapi kita tidak memiliki perbuatan-perbuatan sebagai buah dari iman, maka sebenarnya ada tanda tanya besar dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami dan menikmati anugerah keselamatan dari Tuhan? Jadi di dalam kesimpulan itu sebenarnya ada pertanyaan yang seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen, bahwa meskipun ajaran Yakobus sangat jelas, ya, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, ini sama sekali tidak dipertentangkan dengan ajaran Paulus, sama sekali tidak dipertentangkan dengan ajaran Paulus dalam kitab Roma. Ya, kitab Roma seolah-olah lebih mementingkan perbuatan daripada iman, sedangkan Yakobus lebih mementingkan iman lebih penting daripada perbuatan, itu kitab Roma. Sedangkan Yakobus seolah-olah perbuatan itu menjadi sesuatu yang penting dibanding dengan iman. Ya, nah sebenarnya kalau kita mau perhatikan teman-teman, ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, bahwa sebenarnya pandangan Paulus dengan pandangan Yakobus tidak bertentangan, tidak kontradiksi. Kita perhatikan baik-baik. Paulus berbicara dalam konteks bagaimana orang berdosa, ya. Dalam Roma 1 ayat 18 sampai Roma 3:20 mengatakan kita ini dalam kondisi berdosa bisa dibenarkan, ya, hanya murni karena iman. Dalam posisi orang yang dalam dosa kemudian dibenarkan itu hanya membutuhkan iman. Sedangkan Yakobus dalam konteks yang kita baca tadi, orang yang sudah dibenarkan, jadi sudah menjadi umat Allah, sudah menjadi orang percaya. Nah, orang yang sudah dibenarkan itu hidupnya harus memiliki buah-buah perbuatan. Ya, jadi kalau posisi kitab Roma adalah bagi orang yang belum bertobat, belum percaya, belum diselamatkan, maka butuh iman untuk selamat. Tapi bagi Yakobus, kalau kamu sudah dipercayai hidup kekal, kalau kamu sudah diselamatkan, kamu harus berbuah perbuatan. Kemudian Paulus juga berbicara dalam konteks hubungan manusia dengan Allah. Di dalam Roma 2 ayat 13, Roma 3 ayat 20, dan Roma 4 ayat 2. Ini relasi antara manusia dengan Allah. Sedangkan di dalam perikop yang kita baca tadi, saudara-saudara, Yakobus ingin menekankan perbuatan-perbuatan kasih itu adalah perbuatan-perbuatan yang terkait dengan sesama manusia. Jadi Roma antara Allah dengan manusia, kemudian Yakobus
kasih kita dalam perbuatan kita kepada sesama manusia. Kemudian alasan yang lain, Yakobus sangat menyadari ketidakmampuan manusia mencapai kekudusan hidup yang sempurna. Ia mengaku bersalah dalam banyak hal. Ya, di sini kita bisa sadar bahwa ada perbuatan-perbuatan yang sering kali membawa kita ini jatuh di dalam dosa. Dan itu adalah kesempatan bagaimana iman kita itu harus ditunjukkan di dalam kesalehan, di dalam disiplin rohani, di dalam usaha-usaha untuk benar-benar terlepas dari dosa. Nah, dari sini teman-teman kita bisa perhatikan bahwa berkali-kali Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam ilustrasi ayat 15 sampai 16 juga demikian. Sia-sia kalau kita berharap untuk kebaikan orang lain hanya kata-kata, sia-sia. Oleh karena itu perbuatan itu harusnya perbuatan nyata yang bisa kita lakukan bagi mereka. Dan di dalam ayat 17 yang sudah saya katakan tadi, sekali lagi Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu benar-benar berasal dari pernyataan ayat yang ke-14. Nah, ini bagian pertama bahwa pernyataan itu adalah pernyataan yang sesuai dengan konteks bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, apa argumentasi? Kenapa iman tanpa perbuatan adalah mati? Ini dijelaskan di dalam ayat 18 sampai 25. Apa alasan mengapa iman tanpa perbuatan adalah mati? Mengapa perbuatan itu penting untuk mendukung iman rohani kita, gitu ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, gitu ya. Nah, argumentasi yang pertama kita bisa baca di dalam ayat yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa perbuatan diperlukan untuk membuktikan eksistensi iman. Ya, perbuatan diperlukan untuk membuktikan eksistensi iman. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi kualitas iman yang benar adalah perbuatan-perbuatan benar. Ada kata-kata yang benar, ada tindakan-tindakan yang benar, ada cara berpikir yang benar, ada kasih yang benar. Sehingga kita bisa tahu dari buahnya, kita bisa melihat kualitas imannya. Sehingga di dalam ayat yang ke-18, perbuatan diperlukan untuk membuktikan eksistensi iman. Nah, kemudian argumentasi di dalam ayat 19, teman-teman bisa perhatikan di situ. Iman yang tidak disertai perbuatan tidak akan menyelamatkan. Iman yang tidak disertai perbuatan tidak akan menyelamatkan. Sekali lagi, Yakobus tidak berpikiran bahwa keselamatan melalui perbuatan baik, tidak. Tetapi iman tanpa buah itu kesia-siaan. Ya, di dalam ayat yang ke-19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi prinsip iman kalau hanya di atas logika saja, pemikiran saja, ajaran saja, tanpa ada kasih yang menjadi buah, maka itu tidak akan pernah menyelamatkan. Iblis pun juga memiliki keyakinan siapa Yesus. Iblis pun juga percaya Yesus adalah anak Allah. Tetapi iblis tidak pernah punya kebergantungan, punya kasih, gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita berpikir mendasar bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang menunjukkan kualitas iman kita. Kemudian alasan yang ketiga, kalau kita perhatikan di dalam ayat 20 sampai dengan 25, maka kita bisa menyimpulkan pentingnya perbuatan di dalam iman kita. Iman yang disertai perbuatan didukung oleh kitab suci. Sebenarnya kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20 sampai 25, di sana memunculkan dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah tokoh Abraham. Tokoh yang kedua adalah tokoh Rahab. Dua tokoh ini kita kenal bagaimana peran kiprahnya di dalam Perjanjian Lama. Abraham dipilih tetapi bukan karena dia layak, tetapi dia memiliki iman yang kemudian terbukti di dalam kasih. Kemudian Rahab pun juga demikian, gitu ya. Dia perbuatannya itu muncul, ya. Bagaimana dia membela utusan-utusan Israel.
Perbuatan itu muncul dari mana? Karena dia mengimani Tuhan orang Israel terlebih dahulu. Jadi ada iman memunculkan perbuatan. Sama halnya Abraham, sama halnya Rahab. Jadi ada 3 alasan, ya. Perbuatan diperlukan untuk membuktikan eksistensi iman. Iman yang tidak disertai perbuatan tidak menyelamatkan, dan iman yang disertai perbuatan benar-benar adalah iman yang alkitabiah. Jadi jangan mentang-mentang aku punya iman saja, nggak usah berbuat baik. Nah, itu keliru. Nah, sekarang kalau kita perhatikan kesimpulan di dalam ayat 26 yang sudah kita baca tadi, iman tidak bisa dipisahkan. Iman tidak bisa dipisahkan. Seperti 2 mata uang antara iman dan perbuatan. Iman terlebih dahulu membuahkan perbuatan, jangan dibalik. Ada orang-orang yang mengajarkan perbuatan baik maka nanti akan menimbulkan iman. Itu keliru. Nah, dari sinilah lalu kemudian kita sampai pada perikop yang kedua, teman-teman. Perikop yang kedua, setelah kita tahu argumentasi biblika tadi bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, sekarang ini sudah masuk ke areal-areal yang praktis. Bagaimana kita menerapkan perbuatan? Perbuatan apa saja yang alkitabiah? Perbuatan apa saja yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan hari ini? Sehingga itu adalah cerminan iman bagi setiap kita. Pertama, teman-teman, kita perlu pikirkan begini. Perbuatan ya harus didasarkan pada iman, ya. Khususnya ya, kita ini kan memiliki sebuah iman, tapi kita tidak sembarangan memiliki iman. Iman pada anugerah keselamatan dari Allah. Jadi iman itu harus memiliki fondasi keselamatan atau karya salib Yesus Kristus yang sudah kita alami. Kalau kita memiliki iman, tetapi pondasinya bukan keselamatan dari Kristus, maka itu adalah kesia-siaan. Nah, karena itu pada waktu kita sekarang ini gitu ya, memikirkan tentang iman kita, pertanyaan yang paling penting untuk kita ajukan adalah, aku ingin memiliki perbuatan baik, tapi motivasi kita apa untuk berbuat baik? Saya memiliki sebuah contoh mungkin ya, yang teman-teman bisa bandingkan gitu ya. 1 Putri Diana, 1 adalah Bunda Teresia. Putri Diana itu adalah orang yang sangat baik. Dia sangat baik. Bahkan setiap acara-acara kampanye-kampanye sosial, wow, dia itu tampil dengan disertai, pujian luar biasa dari banyak orang. Pada waktu dia meninggal, semua orang kehilangan. Nah, kita perhatikan Putri Diana. Dia baik, sangat baik. Kampanye anti peperangan, kampanye anti kekerasan pada anak, kampanye anti AIDS dan seterusnya. Tetapi ketika dia ditanya oleh wartawan, dia menjawab apa? Aku melakukan ini atas nama kemanusiaan. Motivasinya berbuat baik atas nama kemanusiaan. Ya, kita tidak bisa salahkan. Tapi coba kita bandingkan dengan Bunda Teresia. Bunda Teresia ketika kita lihat pelayanannya luar biasa gitu ya. Ketika ditanya oleh wartawan, apa jawabnya? Dia mengatakan begini, karena aku sudah menerima kasih Allah, aku ingin membagikan kasih itu kepada sesama. Motivasinya berbeda. Sama-sama dikenal baik di mata manusia, tetapi di mata Allah berbeda. Kita tahu kehidupan Putri Diana meninggal di dalam sebuah kecelakaan bersama dengan selingkuhannya. Kita tahu kehidupannya seperti apa. Tapi Bunda Teresia dengan kesetiaan imannya, dia diselamatkan. Lalu dia ingin melakukan sesuatu, apa yang ingin lakukan untuk Tuhan. Nah, ini adalah perbuatan harus didasarkan kepada anugerah keselamatan dari Allah. Ya, jadi bukan hanya sekadar perbuatan baik secara etika moral. Kalau orang-orang ateis senantiasa berbuat baik atas nama etika moral, atas nama kemanusiaan, ya. Tetapi kalau kita mau pikirkan, motivasi utama kita adalah karena kita sudah diselamatkan. Lalu apa yang ingin kita lakukan buat Tuhan? Yaitu mengasihi sesama. Kemudian perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, menurut saya teman-teman, perbuatan harus berdasarkan kasih kepada Allah. Perbuatan harus berdasarkan kasih kepada Allah. Yang tadi, perbuatan kita adalah cerminan anugerah keselamatan yang kita terima. Dan yang kedua, perbuatan kita harus berdasarkan kasih kepada Allah. Nah,
Coba kita ambil satu contoh. Anggap saja ada 3 orang anak. Anak yang pertama itu adalah anak yang taat, ya. Yang 2 dan ketiga juga taat semua. Tapi ketika ditanya, kenapa kamu taat sama papa mama? Kenapa kamu rajin sekolah? Kenapa kamu menjadi anak yang baik? Anak yang pertama melakukan itu karena alasan ini, supaya aku tidak dihukum. Aku baik, supaya aku tidak dihukum. Aku taat, supaya aku tidak dihukum. Ini kan juga orang Kristen kadang-kadang kan taat, setia, melayani, ya, mengasihi. Alasannya apa? Ya supaya tidak dihukum Tuhan aja, gitu ya. Nah kemudian yang kedua, anak ini ditanya, kenapa kamu taat? Kenapa kamu baik? Kenapa kamu rajin sekolah? Supaya aku dapat hadiah. Sama halnya dengan orang Kristen, bukan? Orang Kristen kadang-kadang berbuat baik, mengasihi, melayani, memberikan persembahan. Kan alasannya supaya apa? Supaya dapat berkat. Kan begitu? Nah, yang ketiga, anak yang ketiga, kenapa kamu taat? Kenapa kamu rajin? Kenapa kamu menjadi anak yang baik? Anak yang ketiga menjawab, karena aku mengasihi papa mamaku. Karena aku tidak ingin menyakiti hati papa mamaku. Aku menyayangi mereka. Nah, gambaran yang ketiga inilah yang penting. Dia berbuat baik, iya. Tapi dasarnya bukan karena takut, bukan karena dapat hadiah. Tetapi karena dia memang hatinya mengasihi Tuhan. Nah, sebenarnya ini penting buat kita bahwa pada waktu kita melakukan sebuah perbuatan, maka yang kita lihat adalah karena aku mengasihi Allah, maka aku mengasihi engkau istriku. Aku mengasihi Allah, maka aku mengasihi engkau suamiku, adik-adikku, saudaraku, teman-temanku, bahkan mengasihi musuhku. Nah, itulah kasih yang kita berikan kepada Allah dan membuat kualitas perbuatan kita menjadi perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Kemudian bagaimana penerapan selanjutnya dari perbuatan yang memuliakan nama Tuhan? Nah, teman-teman, perbuatan kasih harus berdasarkan teladan dari Allah sendiri. Perbuatan kasih yang dituntut Tuhan bagi kita, itu sebenarnya sudah Tuhan Yesus lakukan. Selama dia hidup, perbuatan kasih apa yang bisa kita pelajari dari dia? Ketaatan kepada Bapa secara sempurna. Bagaimana dia mengasihi orang yang miskin, orang yang tertolak, anak-anak yatim, para janda, orang-orang yang tidak dihargai. Bagaimana dia mengasihi mereka? Pada waktu kita melihat teladan ini, maka biarlah ini menjadi sebuah inspirasi. Kita memiliki tokoh-tokoh inspirasi. Mungkin itu adalah presiden, mungkin itu adalah artis, mungkin itu adalah tokoh-tokoh yang terkenal, hebat, berjasa, atau pahlawan. Tetapi seharusnya tokoh inspirasi perbuatan baik kita adalah melihat apa yang sudah Yesus lakukan, melihat apa yang sudah Yesus teladankan. Bagaimana cara dia melihat sesama, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terbuang, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, itulah perbuatan yang muncul dari teladan Yesus Kristus, bukan yang lain. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, perbuatan seperti apa yang perlu kita lakukan, gitu ya? Perbuatan yang kita lakukan adalah begini. Kita harus mendasarkan pada kasih, di mana kasih itu adalah kasih yang memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya, seperti kita itu memperlakukan diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Ya, saya ulangi. Kasih yang kita berikan kepada orang lain adalah kasih memperlakukan orang lain sebaik-baiknya, seperti kita memperlakukan diri sendiri sebaik-baiknya. Kita selalu berharap apa yang baik pada orang lain, apa yang baik dari orang lain, perlakuan apa yang baik dari orang lain, penerimaan yang terbaik dari orang lain. Sama halnya, apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Perhatikan yang terbaik, berikanlah yang terbaik, berempatilah yang terbaik, lakukan segala sesuatu yang terbaik. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, teman-teman, maka harusnya perbuatan-perbuatan yang, ya, yang pertama, perbuatan yang didasarkan pada anugerah keselamatan Tuhan. Yang kedua, perbuatan yang didasarkan pada kasih kita kepada Allah.
Kemudian yang ketiga, perbuatan yang meneladani Yesus Kristus, meneladani kasih Allah. Kemudian perbuatan yang terakhir adalah perbuatan yang mengasihi orang lain, yang terbaik bagi orang lain, seperti kita mengasihi diri sendiri. Jadi teman-teman yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, keselamatan itu adalah keselamatan yang sempurna, dibayar dengan harga lunas, dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba pada waktu kita sedang berdosa. Dari sinilah kemudian memunculkan ucapan syukur. Kalau aku sudah diselamatkan, apa yang aku ingin lakukan untuk Tuhan? Kalau Yesus rela mati buat aku, apa yang ingin aku berikan kepada sesamaku? Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga persis di dalam topik yang kita baca di sini adalah perbuatan iman tanpa perbuatan adalah mati. Mungkin sampai di sini teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman boleh bertanya. Mungkin melalui chat atau bagaimana? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka sekali lagi saya akan membacakan Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, oh ada pertanyaan ya. Tunggu sebentar. Mohon maaf. Oke. Kadang-kadang dalam kita akan menolong orang lain banyak pertimbangan. Takut kalau orang itu menipu, bagaimana supaya kita mempunyai hati yang tulus dalam membantu orang lain. Oke, ini pertanyaan yang bagus terkait dengan model perbuatan teladan, kasih teladan dari Allah. Ya, tadi saya mengatakan bahwa perbuatan yang berasal dari teladan dari Allah begini. Teladan dari Allah itu adalah kasih tanpa batas. Arti kasih tanpa batas itu begini. Allah tidak pernah melihat kerapuhan kita, keberdosaan kita, kelemahan kita. Batasan-batasan itu Dia singkirkan. Kalau seandainya batasan-batasan itu Allah pakai untuk mengukur kita, kamu berdosa, ngapain aku menyelamatkan kamu? Kamu pemberontak, kenapa aku harus menyelamatkan kamu? Jadi yang pertama adalah singkirkan semua batasan-batasan dan tembok prasangka. Singkirkan semua batasan-batasan dan tembok prasangka. Contohnya, kalau saya mengasihi orang yang hanya saya kenal, maka saya sedang memasang batasan. Ya, saya akan mengasihi orang-orang yang baik. Berarti saya sedang memasang batasan. Orang-orang yang tidak baik tidak perlu saya kasihi. Nah, prasangka itu seringkali menjadi pendamping daripada batasan tadi. Karena ketika kita itu memiliki batasan-batasan, prasangka kita akan semakin tinggi. Jangan-jangan nanti kamu nusuk aku dari belakang. Jangan-jangan nanti kamu akan begini. Jangan-jangan, nah, prasangka. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah singkirkan batasan, kenal atau tidak kenal, baik atau tidak baik, ketika kamu bisa mengasihi, kasih mereka. Dan kemudian runtuhkan tembok prasangka. Prasangka yang negatif, alasan-alasan supaya kita tidak membantu mereka, semuanya runtuhkan. Karena menurut saya perbandingannya adalah mungkin kita hanya memberikan uang, waktu, tetapi yang kita dapatkan adalah anugerah keselamatan hidup kekal. Itu tidak sebanding. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Apakah sudah terjawab? Oke, kita tunggu sejenak ya. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada respon.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain ya, mungkin kita akan akhiri atau bagaimana? Mungkin ada usulan? Baik. Sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, maka izinkan saya sekali lagi membacakan Yakobus pasal 2 ayat 26, dan kiranya kita sungguh-sungguh menikmati anugerah keselamatan dari Allah, dan itu menjadi pendorong gitu ya, supaya kita berbuat baik kepada sesama. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh, tadi ada pertanyaan kayaknya ya. Tunggu sebentar. Oh iya, ada pertanyaan di sini. Jadi kalau orang itu memang menipu, itu tanggung jawabnya sendiri ya Pak, betul. Yang kita lakukan itu adalah bagi dia, karena kita mengasihi Allah. Dan apa yang kita lakukan, pengorbanan yang kita berikan, itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sedangkan apa yang sudah kita berikan kepada dia mau pola seperti apa, dia mau lakukan sebagaimana hati, pikirannya, sudah, dia akan berurusan dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi yang penting adalah gini, jaga hati. Jaga hati. Untuk membantu orang lain, mengasihi orang lain, yang paling penting adalah jaga hati. Jangan urusi hati orang lain. Hidup orang lain urusi tidak apa-apa. Perut orang lain yang kelaparan urusi tidak apa-apa, bantu, gitu maksud saya, bantu dia. Tetapi setelah dibantu udah urusannya dia, yang penting hati kita itu memuliakan Tuhan. Ya, jaga hati. Itu penting. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya harus cek juga ke atas. Oh ya. Baik, ini saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi teman-teman. Saya berharap dengan ucapan syukur dan kasih kita kepada Allah, marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengucap syukur karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Adalah sebuah kesia-siaan ketika kami mengatakan bahwa diri kami beriman, tetapi tidak membuahkan buah-buah kasih kepada sesama. Sehingga pada akhirnya kami rindu memiliki kasih kepada sesama yang didasarkan pada rancangan keselamatan yang Tuhan berikan melalui darah Kristus yang sudah kami nikmati dan alami. Kasih kami kepada Tuhan, teladan dari Yesus Kristus, dan melakukan segala hal yang terbaik bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Kiranya kami memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kiranya kami memiliki motivasi yang benar, karena kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan kami ingin melakukan segala hal itu adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami adalah manusia yang seringkali dikuasai oleh hawa nafsu. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga hati kami, menjaga pemikiran kami, menjaga keterikatan kami atas kenyamanan atau harta, atau segala sesuatu yang sedang menjadi berhala bagi kami, supaya kami memiliki kasih secara melimpah kepada orang lain, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Berkati kami ya Tuhan atas kehidupan jasmani maupun rohani kami di tengah-tengah kehidupan yang sedang kami jalani. Kiranya berkat dari Allah Bapa memberkati kami baik jasmani maupun rohani,
dan kiranya Yesus Kristus memberikan jalan keselamatan melalui darah yang tercurah dalam karya salib, dan kiranya Allah Roh Kudus senantiasa memberikan anugerah, penghiburan, kekuatan, keberanian, ketulusan, dan kasih, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di online Instagram selanjutnya. Tuhan berkati.